Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Andini dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Dahasen Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang panggul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tulang panggul. Tulang panggul itu terbagi atas dua bagian, yaitu tulang besar dan di sini ada tulang kecil, atau yang besar itu adalah pelvis mayor dan yang di dalam itu adalah pelvis minor. Fungsi dari pelvis mayor itu sebagai penopang tubuh manusia dan pelvis minor itu sebagai jalan keluarnya bayi dan tempat alat genitalia. Baik, pada tulang panggul itu dibagi menjadi 4 bagian. Itu ada 2 tulang pangkal paha atau coccyx, 1 buah tulang os sacrum atau tulang kelangkang, dan 1 buah os coccygeus atau tulang tungging. Baik, pada coccyx atau tulang pangkal paha itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada os ilium atau tulang usus, ada os isium atau tulang duduk, os pubis atau tulang kemaluan. Baik, untuk os ilium atau tulang usus itu ada bagiannya lagi. Yang di atas itu dinamakan crista iliaca, dan di bawah crista iliaca ada yang menonjol, ini disebut spina iliaca anterior superior, dan pada bagian belakang yang menonjol ini disebut dengan spina iliaca posterior superior, dan di bawah spina iliaca anterior superior itu ada spina iliaca anterior inferior, dan di belakang itu yang menonjol ini disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Ya, baik, di bawah spina iliaca posterior inferior itu terdapat teki yang disebut dengan incisura ischiadica mayor. Pada os ilium itu terdapat lajur yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang membagi panggul besar dan panggul kecil. Pada bagian ini, di dalam ini disebut dengan fossa iliaca. Yang berbentuk bulat seperti ini itu adalah acetabulum. Baik, yang kedua itu ada os isium atau tulang duduk, itu terdapat di bawah tulang usus yang berduri, ini disebut dengan spina ischiadica, dan di bawah spina ischiadica itu terdapat teki disebut dengan incisura ischiadica minor. Baik, itu yang keras di bawah ini itu disebut dengan tuber ischiadicum. Baik, selanjutnya itu ada os pubis atau tulang kemaluan. Tulang kemaluan terletak di bawah dan di depan dari tulang usus dan tulang duduk, yang membagi sebuah lubang, ini disebut dengan foramen obturatorium, dan yang berhubungan dengan os ilium atau tulang usus itu disebut dengan ramus superior osis pubis, dan yang berhubungan dengan tulang duduk itu disebut dengan ramus inferior osis pubis, dan yang membentuk sudut itu disebut arcus pubis. Baik, yang menghubungkan antara tulang pangkal paha kiri dan kanan yang ini itu disebut dengan simfisis pubis. Baik, itu pada os sacrum itu berbentuk segitiga, melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Baik, selanjutnya itu ada tulang sacrum, pembagian dari tulang panggul tadi. Nah, di sini tuh terdapat 5 buah lubang. Yang bagian depan itu disebut dengan foramina sacralia anteriora, dan pada bagian sacrum yang lubang bagian belakang itu disebut dengan foramina sacralia posteriora. Pada os sacrum bagian belakang itu yang cuat-cuat duri ini disebut dengan crista sacralis. Bagian sacrum ini disebut dengan sayap sacrum, dan yang menghubungkan pangkal paha dengan tulang kelangkang atau sacrum itu disebut dengan articulation sacroiliaca. Dan yang menghubungkan antara coccygeus dengan sacrum itu disebut articulation sacrococcygeus. Selanjutnya itu ada os coccygeus atau tulang tungging, itu berbentuk segitiga, melebar ke atas dan meruncing ke bawah, terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Biasanya pada coccygeus saat melahirkan itu dia akan mendorong ke belakang 1-2 cm sehingga memudahkan untuk bayi keluar.
selanjutnya itu ada pelvis minor atau tulang panggul kecil. Di sini saya akan menjelaskan bidangnya itu pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu terdiri dari promontorium, sayap sacrum, articulation sacroiliaca, linea terminalis, ramus superior osis pubis dan simplicis pubis. Biasanya itu memiliki 3 ukuran. Yang pertama, ukuran muka belakang itu dari promontorium ke pinggir atas simplicis pubis itu berukuran 11 cm. Dan ukuran melintang kedua linea innominata itu 12,5 cm. Dan ukuran menyerong dari articulation sacroiliaca ke tuberculum tubicum dengan ukuran 13 cm. Baik, selanjutnya itu ada bidang luas panggul. Bidang luas panggul itu dari pertengahan simfisis, pertengahan acetabulum, tuh di sini, dan pertemuan antara sakral 2 dan 3. Nah, di sini luas panggul itu memiliki 2 ukuran. Ukuran muka belakang pertengahan dari simfisis pubis itu ke pertemuan sakral 2 dan 3 itu ukurannya 12,75 cm. Ukuran melintang itu pertengahan kedua acetabulum. Nah, acetabulum kan sini, jadi di sini kita ukur itu sebesar 12,5 cm. Baik, yang ketiga itu ada bidang sempit panggul. Bidang sempit panggul itu pinggir bawah simfisis di sini, dan kedua spina ischiadica dan memotong sakrum 1 dan 2. Baik, pada bidang sempit panggul itu ada 3 ukuran. Yang pertama, ukuran muka belakang itu dari pinggir bawah simfisis ke sakral 1 dan 2 itu ukurannya 11,5 cm. Ukuran melintang itu jarak antara spina ischiadica itu di ukurannya 10 sampai 11 cm. Baik, yang selanjutnya itu ada diameter sagittalis posterior dari sakrum ke spina ischiadica itu ukurannya 5 cm. Selanjutnya itu ada pintu bawah panggul, itu ukuran ada 3, muka belakang, pinggir bawah simfisis itu ke ujung sakrum ukurannya 11,5 cm, dan ukuran melintang antara tuba ischiadica, maksudnya tuba ischiadicum itu 10,5 cm dan kiri dan kanan. Dan selanjutnya itu diameter sagittalis posterior dari ujung sakrum ke pertengahan tuba ischiadicum itu sebesar 7,5 cm. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagian hot untuk melahirkan. Itu yang pertama ada hot 1 itu dari promontorium, sayap sacrum, articulation sacroiliaca, linea terminalis, ramus superior osis pubis dan simplicis pubis. Baik, bidang hot 2 itu sejajar dengan hot 1 namun ke bawah setinggi simfisis pubis. Baik, misalnya itu ada hot 3 sejajar dengan hot 1 dan hot 2 namun setinggi dari spina ischiadica kiri dan kanan. Baiklah, selanjutnya itu ada bidang hot 4 itu sejajar dengan hot 1, hot 2, hot 3 dan hot 3 namun setinggi dari koksigis. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tulang panggul. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.